Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik ternyata ini penyembuh selain obat untuk asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini ya, ternyata ini penyembuh selain obat ya untuk asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya yang menanyakan, Pak Gito, selain obat itu apa ya yang bisa menyembuhkan? Karena saya sudah cukup lama minum obat tetapi belum ada perubahan yang signifikan. Nah, baik ya, maka saya sharingkan hal ini kepada teman-teman, mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman yang lain ya, sehingga yang masih dalam fase-fase pemulihan akan segera membaik ya, akhirnya menjadi cepat sembuh. Nah, untuk itu tolong simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatik hingga cepat membaik bahkan sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada pokok permasalahan kita, yaitu ternyata ini ya selain obat yang bisa menyembuhkan ini, untuk kita semua yang merasa katakanlah sudah berobat ke sana kemari ya, sudah lama minum obat tetapi juga belum juga sembuh total ya, apalagi yang belum ada istilahnya pemulihannya itu meningkat ya, atau belum ada perubahan yang cukup berarti. Nah, ini penting untuk kita menyimak kali ini, karena dari pengalaman saya dulu itu juga seperti itu teman-teman ya. Saya sudah mengalami pertama ya, kita di fase-fase awal lah itu tentunya yang kita andalkan adalah obat ya, terutama obat dari dokter tentunya ya. Begitu kita merasakan tidak nyaman tubuh kita ya, contohnya kita mengalami gangguan lambung ya, nah itu pasti kita pertama mengejar obat ya, dalam hal ini ke dokter ya, entah itu ke dokter umum, ke dokter spesialis ya, spesialis dalam biasanya, bahkan ada yang sampai ke psikiater, sampai ke psikolog ya. Nah, itu semuanya adalah upaya ya, upaya untuk kita bagaimana caranya agar
menjadi sembuh lah, intinya seperti itu. Tetapi kadang usaha-usaha itu ada yang langsung berhasil ya, artinya kita sudah minum obat ya sudah sembuh, itu ada ya. Tetapi ada juga yang sudah istilahnya shopping dokter ya, sudah berulang kali ke rumah sakit, sudah makan obat cukup lama, tetapi kadang masih saja ada sensasi ya, artinya kita belum sembuh. Nah itu pun ada ya, bahkan itu saya termasuk mengalami fase-fase yang seperti itu. Nah itu ternyata memang kita harus istilahnya holistik ya. Holistik itu keseluruhan ya. Jadi kesehatan terutama gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatik ini memang cukup kompleks ya. Jadi faktornya itu juga multifaktor penyebabnya. Maka kita harus istilahnya penyembuhannya pun itu juga seperti itu, juga multifaktor juga. Jadi tidak hanya istilahnya kita mengatasi gangguan fisik, tetapi juga gangguan pikiran, bahkan jiwa ya. Nah itu yang harus kita tangani semua. Jadi holistik itu artinya kita memperhatikan tentang fisik atau tubuh kita memperhatikan tentang pikiran kita, dan kita memperhatikan tentang jiwa kita. Kalau ketiga-tiganya ini adalah selaras ya, itu biasanya kita akan sembuh, bahkan sembuhnya itu permanen, artinya menjadi sembuh total ya. Tetapi kalau katakanlah obat itu biasanya hanya memberikan yang sifatnya gejala-gejala fisik ya, gejala fisik. Tetapi ketika itu disebabkan dari pikiran atau mungkin dari jiwa kita ya, nah itu belum ditangani ya, biasanya itu menjadi kambuh-kambuh lagi. Nah itulah yang kadang menyebabkan menjadi lama ya, dalam arti kita mengalami gangguan ini. Nah maka pada season kali ini ya, ini poinnya adalah ini ya. Jadi ternyata ini penyembuh selain obat ya. Jadi ketika kita memang sudah lama mencoba obat itu belum mengatasi ya, ini memang harus ada hal-hal lain ya. Nah hal-hal lain itu ya ini juga banyak juga, multi juga. Nah ini yang perlu kita coba, itu sebenarnya seperti itu ya. Nah contohnya ya, selain obat tentunya kita juga ada istilahnya herbal ya. Entah itu herbal yang sifatnya produk ya, entah itu yang herbal alami, katakanlah makanan herbal ya itu. Terus ada juga dengan kita menerapkan metode-metode ya. Bisa juga kita menerapkan model terapi ya, atau termasuk kita melakukan meditasi, afirmasi, relaksasi, semuanya itu menyokong ya, jadi menyumbang kesembuhan kita. Nah itulah holistik ya yang harus kita dapatkan ya, termasuk pencerahan itu sangat-sangat penting ya, untuk istilahnya agar pikiran dan jiwa kita itu menjadi terbuka ya, menjadi netral ya, akhirnya kita menjadi baik-baik saja secara psikis. Itu memang yang saya rasakan itu kita harus mengawali dari pencerahan dulu, itu seperti itu. Nah ini semua yang kadang kita mengesampingkan ya, artinya kita tidak ada perhatian khusus ke hal-hal itu, sehingga kadang kita hanya mengandalkan obat saja. Nah ketika kita mengandalkan obat saja, kalau memang gangguan kita sifatnya fisik ya, itu pasti akan membaik juga, bahkan tidak butuh waktu yang lama. Memang kelebihan daripada obat itu reaksinya cukup cepat, itu seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya gangguan kita sudah melibatkan tentang pikiran, buktinya kita mengalami anxiety, ya, kita mengalami psikosomatik, itu artinya kan sudah melibatkan pikiran dan jiwa kita. Nah ini yang maka harus holistik, harus kompleks. Nah ini yang rata-rata kita alami itu sebenarnya itu teman-teman ya. Maka dari itu mulai saat ini yang mungkin masih merasa belum begitu membaik atau sudah membaik tetapi kadang
masih kadang sembuh, kadang kambuh ya. Nah, itu adalah proses ya, proses yang pada akhirnya nanti kita juga akan sembuh kok semuanya ya. Nah, itu maka tidak perlu takut ya, tidak perlu cemas ya, tidak perlu istilahnya apatis ya, tetapi kita tetap optimis saja, pasti sembuh teman-teman ya. Hanya ini proses yang harus kita lalui ya. Maka dari itu ya semangat saja lah, intinya semangat juga sangat menentukan ya, semangat dari dalam diri kita, bagaimana caranya kita berupaya terus ya supaya ya cepat membaik, itu seperti itu. Jadi sumbernya memang dari dalam diri ya, karena apa? Karena sebabnya juga dari dalam diri kita sendiri, itu seperti itu ya. Jadi dari faktor-faktor luar itu akan berefek atau tidak terhadap diri kita, itu kan yang menentukan kita ya, yang menentukan kita mau diterima sebagai katakanlah hal-hal yang menyakitkan ya bisa, mau diterima sebagai hal yang menyenangkan juga bisa, itu tergantung istilahnya analisa kita, itu seperti itu, persepsi kita ya, itu seperti itu. Nah, maka dari itu hanya sebagai istilahnya latar belakang saja ya, tetapi yang lebih penting lagi adalah begini teman-teman, ketika kita sudah istilahnya dari obat tetapi sudah dalam waktu yang cukup lama ya, kemungkinan mungkin belum begitu membaik. Nah, ini hal-hal yang saya terapkan ya, saya terapkan ini pengalaman dari diri saya ya. Mungkin teman-teman juga ada yang sedikit berbeda, yaitu wajar lah, itu seperti itu. Tapi yang penting akhirnya sama-sama kita sembuh, seperti itu saja. Nah, itu waktu itu saya setelah awalnya mengandalkan obat, tetapi sudah cukup waktu yang agak lama belum membaik, akhirnya bahkan pernah juga ya makan obat dan tidak makan sepertinya sama saja, itu seperti itu ya. Nah, akhirnya saya berusaha mencari jalan lain. Nah, itu jalan lain selain saya itu kadang juga minum obat ketika ada sensasi-sensasi yang tidak bisa saya tahan ya, itu tetap masih saya minum. Nah, kemudian saya berusaha ini dengan melalui herbal alami, yaitu makanan ya, makanan dari faktor makanan, itu yang saya tonjolkan ya. Nah, ternyata dari itu mulai ada perubahan sedikit membaik ya, sedikit membaik. Ini memang progresnya sedikit demi sedikit teman-teman ya. Nah, makanan-makanan herbal alami yang saya konsumsi itu pun multi juga teman-teman ya. Jadi ada informasi yang kelihatannya kok menunjang, nah saya coba ya, kalau yang kelihatannya cocok saya lanjutkan, itu seperti itu teman-teman. Nah, ini yang saya konsumsi untuk yang herbal alaminya ya, ini sebagai gantinya obat ya, karena dengan obat kelihatannya sudah cukup lama, sehingga saya juga agak takut juga ya dengan efeknya. Nah, akhirnya saya berganti ke herbal alami. Nah, herbal alami ini yang pernah saya makan atau saya minum ya, saya pernah rutin ya makan bubur pati irut ya, itu di saat pagi sebelum makan apa-apa. Jadi untuk mendasari lambung lah, apalagi ketika kita masih sering merasa misalkan habis makan rasanya perih ya, rasanya kadang sembelit, rasanya tidak nyaman, kadang langsung kembung dan lain sebagainya. Nah, itu waktu itu saya dasari dengan itu. Jadi pagi di awal lah sebelum makan apa-apa ya, itu saya makan itu bubur pati irut, itu rutin tiap pagi ya. Jadi sehari hanya sekali saja tiap pagi ya. Nah, setelah itu kemudian sudah lumayan membaik ya, tapi untuk makan itu terus-terusan itu kadang agak bosan juga ya. Nah, akhirnya saya berganti lagi, saya coba itu dengan minum air tajin ya. Jadi ya pagi sama sebelum makan ya, kayak itu kan air tajin itu kan diambil dari rebusan beras ya. Ketika kita menanak nasi sudah mendidih tetapi airnya masih banyak, nah itu kita ambil, nah itu namanya air tajin ya. Jadi ekstrak
ekstrak nasi lah, itu seperti itu. Nah itu juga sama, saya minum tiap pagi itu sebelum makan apa-apa. Nah itu ternyata kita menjadi lebih energik ya, menjadi lebih bertenaga. Kemudian setelah itu untuk makan yang lain juga rasanya perut agak nyaman. Nah itu pernah ya saya coba ya, ini itu juga efeknya positif teman-teman itu. Nah kemudian pernah lagi dengan rutin air kunyit teman-teman ya. Air kunyit itu juga luar biasa ya. Luar biasa itu termasuk mengatasi ketika kita masih merasa perih ya. Itu juga akan membaik ketika kita itu rajin minum air kunyit, termasuk ketika terjadi iritasi atau peradangan itu juga mengatasi, karena sifat dari kurkuminnya itu bisa menutup luka ya, bahkan menyembuhkan, itu seperti itu. Nah itu juga pernah ya saya rajin. Nah itu kalau itu ya satu hari itu 1 gelas ya, 1 gelas biasalah, gelas kopi atau teh yang segini ya, perlu segini itu untuk 1 hari. Nah itu kalau air kunyit biasanya saya minum setelah makan ya, setelah makan itu 1 gelas bisa diminum 3 kali ya boleh, sekali boleh ya, 2 kali juga boleh, nggak apa-apa, pokoknya 1 hari cukup 1 gelas. Itu juga luar biasa teman-teman, akhirnya kita menjadi semakin semakin nyaman lah rasanya. Nah itu seperti itu. Nah terus pernah juga saya kombinasi juga ya dengan minum madu ya, madu murni. Nah itu juga bagus juga, menambah seperti suplemen lah rasanya, kita menjadi lebih energik ya. Tetapi madu itu kan sifatnya agak panas ya, maka jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu banyak, jadi sehari itu cukup 1 sendok makan ya, 1 sendok teh lah, itu seperti itu. Nah itu bisa dicampur dengan air minum ya bisa, langsung kita minum aja juga bisa. Tetapi dengan catatan itu usahakan itu madu murni ya. Itu juga pernah saya coba, ternyata efeknya juga positif juga, bagus ya. Tetapi hati-hati dengan dosisnya, kalau kebanyakan itu nggak nyaman di lambung ya. Saya pernah juga, jadi sehari itu 3 sendok ya, karena saya minum 3 kali sehari ya, pagi, siang, dan sore. Nah itu ternyata malah menjadi kurang nyaman. Yang paling nyaman itu sehari hanya sekali saja 1 sendok. Nah kalau madu biasanya saya minum di malam hari lah, setelah makan malam ya, makan sore itu. Nah baru kita minum itu paginya tubuh kita menjadi lebih segar dan energik gitu. Nah kemudian untuk buah ya, untuk buah itu yang paling nyaman ya itu pakai pisang kepok teman-teman ya. Syukur kalau ada yang pisang kepok putih ya. Pisang kepok putih itu yang sering dipakai untuk pakan burung ya, pakan burung ya. Makanya kalau nyari di kios-kios buah itu nggak ada, malah di itu kios burung yaitu malah ada itu ya. Tetapi kalau kepok putih nggak ada ya, kepok kuning pun nggak masalah, sama saja, itu seperti itu. Nah itu bisa misalkan tiap sebelum makan ya, jadi makannya 3 kali sehari ya, sehari 3 itu lebih bagus, tetapi minimal ya sehari 1 itu harus ya, itu jauh lebih nyaman ya, karena sifat daripada pisang kepok itu bisa menetralisir juga ya, menetralisir asam lambung jauh menjadi lebih normal, itu seperti itu. Nah itu kemudian pernah juga rajin ya makan labu kuning rebus ya. Nah ini labu kuning rebus ini untuk cemilan teman-teman. Untuk cemilan itu kan teksturnya sangat halus ya, sangat halus dan menenangkan lambung. Jadi rasanya itu menjadi ya pokoknya nyaman saja ya, itu seperti itu. Termasuk BAB juga menjadi lancar ya, kembung-kembung juga menghilang. Nah itu saya cemilannya pakai itu labu kuning rebus, dan itu banyak kalau di pasar-pasar itu banyak dan murah ya, murah tetapi rasanya enak ya.
kalau misalkan dibikin sayur juga enak juga ya, labu kuning itu. Nah itu silahkan saja, itu juga bagus ya. Terus untuk cemilan yang lain bisa rebusan-rebusan yang lain. Contohnya rebusan singkong ya, rebusan talas, rebusan ubi-ubian, tetapi ini apa, ubi gembili ya, ubi gembili itu yang pohonnya merambat ke pohon tinggi, itu seperti itu juga teksturnya sangat lembut ya, sehingga itu sangat memperlancar metabolisme pencernaan lah. Nah itu dari makanan-makanan itu ternyata menjadi lebih nyaman ya, termasuk bisa juga dengan lidah buaya teman-teman ya. Lidah buaya itu yang daunnya agak besar ya, tinggal kita kupas saja, kita ambil dagingnya yang di dalam daun itu di tengah ya. Nah itu bisa dibuat seperti minuman lah, seperti minuman. Jadi langsung saja setelah kita potong-potong dagingnya, kemudian kita rebus ya, boleh dikasih sedikit gula juga nggak masalah ya. Nah itu juga menenangkan di lambung. Nah akhirnya kita sensasinya jauh menjadi nyaman dan akhirnya menghilang. Itu seperti itu teman-teman. Itu dari lidah buaya. Nah itu hal-hal yang pernah saya praktekkan ya, ternyata efeknya sangat positif ya. Termasuk ada hal-hal lain ya yang saya ingat, tape singkong juga pernah. Itu mudah untuk mengatasi ketika kita kembung ya. Jadi memudahkan kita buang angin, buang angin entah itu lewat sendawa ya atau lewat buang angin. Nah itu sehingga kembung-kembung akan menghilang. Nah ini untuk seputar herbal alami yang pernah saya terapkan, dan ternyata dari situ kita sensasi menjadi semakin berkurang bahkan menghilang ya. Akhirnya kita menjadi merasa lebih nyaman. Nah, ketika kita sudah merasa lebih nyaman secara fisik, nah ternyata kecemasan itu juga berkurang ya. Jadi kecemasan berkurang, kemudian pikiran mulai terkendali. Nah akhirnya kita sudah merasakan kesembuhan. Nah setelah itu kemudian untuk berproses ya, kita jaga dengan metode-metode yang pernah kita sharingkan ya, yaitu dengan menerapkan metode 5P ya. 5P itu menjaga pola makannya, menjaga pola hidupnya, menjaga pola pikirnya, menjaga pola perilakunya ya, dan menjaga pola spiritualnya. Nah ini kita berusaha kita tingkatkan semuanya menjadi lebih baik ya. Nah itu ternyata membuat kita menjadi semakin percaya diri ya, seperti ketakutan, kecemasan itu juga akhirnya menghilang. Nah itu teman-teman. Nah kemudian selain itu, ini kan metode-metode ya, itu yang saya singkat menjadi 5P ya. Nah kemudian kalau tadi yang awal itu seputar herbal alami ya. Nah kemudian yang terakhir itu tentang terapi-terapi ya. Terapi-terapi ini sebagian juga sudah saya share di video-video saya, seperti ada terapi mandi keramas, terapi jalan kaki ya, terapi cell healing ya. Nah itu banyak hal, terapi olah nafas. Nah semuanya itu menunjang, dan alhamdulillah dari istilahnya semangat kita untuk mempraktekkan itu semua akhirnya membaik, dan akhirnya saya menjadi sembuh total. Nah, itu rahasianya hanya seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman juga memiliki semangat yang tinggi, dan insya Allah badai pasti berlalu lah. Yang penting kita selalu berikhtiar ya, dengan ikhlas, sabar ya, dengan kesadaran yang tinggi, dan juga teriring doa, itu pasti akan disembuhkan. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.